apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan disertai angin kencang merusak puluhan rumah dan kandang ayam di Tuntang, Kabupaten Semarang. Hendak memperbaiki saluran air, seorang warga Purbalingga tewas tertimpa reruntuhan batu dan tanah di jurang sedalam 20 meter. SPBU di Tembalang, Kota Semarang terbakar, 1 orang terluka. Kita ke informasi pertama, hujan disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah rusak dan kandang ayam roboh di Tuntang, Kabupaten Semarang Selasa sore. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir ini menunjukkan kondisi rumah warga di Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang yang rusak akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang Selasa sore. Kencangnya tiupan angin menerbangkan atap rumah serta kandang ayam dan menumbangkan pohon hingga menimpa rumah warga. Rabu pagi, warga bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang tertimpa pohon akibat angin kencang dan memperbaiki atap rumah yang hancur. Menurut warga, awalnya hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Tuntang, namun angin tiba-tiba datang menerjang rumah warga. Mau hujan itu kan anginnya besar, sama kayak gitu, terus ini menimpa daerah sini, daerah Dukuh itu yang paling banyak kena rumah juga. Kalau sini yang kenapa coba? Sini cuma yaitu genting yang di tangga itu ada yang apa? Pada selingkap itu loh Mas. Kalau tempat saya cuma pohon-pohon. Kalau kandang ayamnya Mas ambruk? Ambruk itu total. Berarti tersapu angin atau kena pohon, Pak? Oh, angin itu. Angin, ya? Kena angin itu Mas. Data pemerintah Desa Watu Agung ada 27 rumah yang rusak akibat angin kencang. Rata-rata rumah rusak pada bagian atap. Yang rusak ada yang banyak itu genteng, Pak. Jadi ada yang asbes, terus ada yang agak parah itu tempatnya Pak Trimono dengan Pak Slamet Supoyo itu sampai ke blandernya. Itu kalau yang lainnya ya genteng. Gentengnya kabur kena puting beliung gitu. Nah. Kalau korban alhamdulillah 0, tidak ada. Kalau penanganannya sendiri dari desa gimana? Penanganannya desa sekarang ini buka di Watu Agung itu mengadakan kerja bakti lingkungan. Ini masih di lokasi. Sebagian rumah sudah diperbaiki, namun warga berharap ada bantuan perbaikan dari pemerintah Kabupaten Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Angin puting beliung yang menerjang 2 desa di Kecamatan Penawangan, Grobogan Selasa sore mengakibatkan sejumlah kerusakan. Ratusan rumah warga dan gedung sekolah rusak. Sebagian murid pun terpaksa diliburkan. Angin puting beliung yang melanda Desa Sedadi, Penawangan, Grobogan Selasa sore membuat ratusan rumah dan kios milik warga porak-poranda. Kerusakan terberat terjadi pada atap rumah warga yang terbuat dari genting. Hampir sebagian besar hancur. Sementara kios warga yang atapnya terbuat dari baja ringan roboh dan berhamburan diterjang angin puting beliung. Menurut warga, angin puting beliung terjadi secara tiba-tiba Selasa sore. Warga berlarian keluar sempat mengira terjadi gempa. Warga pun sempat panik dan berusaha menyelamatkan diri. Kemarin kan sekitar jam 4 lebih seperempatan lah ya Mas. Ada angin, ya ngerti-ngerti angin gitu. Ya terus kita berlari keluar. Sempat panik, Bu? Panik. Saya kira tuh gempa. Ya seperti itulah Mas. Pokoknya kejadiannya tiba-tiba gitu. Waktu itu ada hujan nggak, Bu? Enggak. Belum hujan, cuman angin. Ya, cuman angin. Bu, kalau rumahnya ini rusak di bagian apa? Bagian ini atap, terus belakang, samping.
Rabu pagi, petugas gabungan dari Koramil dan Polsek Penawangan bersama pemerintah Desa Sedadi Grobogan membantu warga bergotong royong membenahi genting rumah warga yang hancur, serta mengangkat material atap baja ringan milik warga yang porak-poranda akibat diterjang puting beliung. Data terakhir menyebut ada 150 rumah warga Desa Sedadi yang rusak akibat diterjang puting beliung. 20 rumah rusak berat, 50 rumah rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Tak hanya merusak rumah warga, angin puting beliung juga merusak 2 ruang kelas di SD Negeri 2 Bologarang, Penawangan, Grobogan. 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan adalah ruang kelas 1 dan kelas 2 yang bagian atap dan gentingnya rusak berat. Pihak sekolah terpaksa memulangkan para siswa kelas 1 kelas 2 karena ruang kelas yang tidak bisa digunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Ada 2 ruang, kelas 1 sama kelas 2. Terus ini kelas 6 ada di samping, cuma samping. Di kerusakan di bagian apa? Bagian atap. Atap. Waktu itu nggak ada aktivitas Bu ya? Tidak ada termasuk. Ini untuk saat ini anak-anak masih belajar mengajar? Ya masih, untuk yang kelas 1 sama kelas 2 dipulangkan tadi. Tadi pagi juga masuk, tapi langsung dipulangkan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau sudah diperbaiki besok Insya Allah besok sudah bisa beraktivitas. Agar ruang kelas tersebut bisa segera diperbaiki untuk aktivitas belajar mengajar, pihak sekolah terpaksa harus membeli genting yang baru menggantikan genting 2 ruang kelas yang hancur akibat puting beliung. Selain memporak-porandakan atap genting 2 ruang kelas, angin puting beliung juga merobohkan tiang penerangan fasilitas olahraga desa serta atap puluhan rumah warga di Desa Bologarang. Warga 2 desa tersebut berharap ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Grobogan baik melalui BPBD ataupun dinas terkait untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Bencana akibat cuaca ekstrim juga menimpa wilayah Klaten. Angin kencang dan banjir menyebabkan rumah warga rusak dan terendam banjir. Warga merekam angin kencang di Jalan Raya Jogja Solo di Desa Jonggrangan, Klaten, Rabu sore. Kuatnya angin menyebabkan baliho berukuran 8 x 4 meter roboh dan menimpa satu sepeda motor yang sedang terparkir. Akibatnya arus lalu lintas di Jalan Jogja Solo tersendat. Angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Akibatnya bagian teras dan kamar tidur di lantai 2 rusak karena kabel listrik tertimpa pohon dan menarik atap bangunan. Di lantai atas, di atas saya terus tahu ini mau roboh, saya turun ke bawah. Saya posisi bruk itu, robohnya itu saya di garasi. Angin kencangnya kurang lebih berapa lama Bu? Saya nggak perhatiin soalnya anginnya muter kan. Sekitar 5 menit. Sekitar 5 menit. Tapi suaranya kencang sekali. Iya. BPBD Klaten mengatakan angin kencang merusak 16 rumah di 12 kecamatan, baliho roboh, dan pohon tumbang. Cuaca ekstrim juga menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga di Barenglor, Kecamatan Klaten Utara Rabu sore. Banjir terjadi akibat hujan deras yang membuat saluran air meluap. Genangan air setinggi 30-35 cm mengenangi sejumlah kios pakan unggas dan sepeda. Ada 7 kios milik warga yang terendam. Selain merendam kios dan rumah warga, banjir juga merendam jalan kampung. Kios mas. Sekitar 7 kios? Iya. Airnya setinggi? 30 sampai 35. Jadi semua perabotan basah ini Bu? Iya. Lalu nanti malam mau tidur di mana? Di Jarengan pasti. Belum tahu? Belum tahu. Ya. Setelah genangan air berangsur surut, warga kemudian menyingkirkan endapan lumpur yang masuk ke permukiman. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Berita selanjutnya, seorang warga Purbalingga tewas akibat tertimpa reruntuhan batu dan tanah dan jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Sebelum jatuh, korban tengah memperbaiki saluran air di bibir jurang. Tim SAR gabungan BPBD, TNI, dan Polri berupaya mengevakuasi jasad Suharso, pria 61 tahun yang terjatuh ke dalam jurang sedalam 20 meter di Desa Pengalusan, Purbalingga, Selasa sore. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan tangga panjang untuk mencapai dasar jurang.
Setelah 2 jam berusaha, jenazah korban berhasil diangkat dari dasar jurang. Sebelum jatuh, korban tengah memperbaiki saluran air di perbukitan terjal di bibir jurang Desa Pengalusan. Namun tiba-tiba tanah di atas korban longsor dan menerjang korban hingga terjatuh ke dalam jurang. Yang sedang memperbaiki saluran air yang berada tepatnya di tebing. Kemudian pada saat memperbaiki tebing bersama 3 orang, 1 orang ketimpahan longsoran batu dan tanah sehingga orang tersebut jatuh ke jurang kurang lebih 20 meter dari dia berada pas pada saat berdiri. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Agar tidak membahayakan warga lain, lokasi kejadian berupa perbukitan yang terjal dan rawan longsor kini diratakan untuk mencegah longsor susulan. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Seorang bocah laki-laki ditemukan meninggal dunia setelah hanyut terseret arus di Sungai Kali Babon, Kecamatan Gunung, Kota Semarang. Jasad ditemukan korban tim gabungan Basarnas setelah 5 jam pencarian. Rabu malam, warga Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang digemparkan dengan kabar hilangnya seorang anak berusia 13 tahun di Sungai Babon. Tim gabungan Basarnas, BPBD, relawan TNI Polri melakukan penyisiran dari darat maupun turun mengarungi sepanjang sungai. Pencarian sempat terkendala sempitnya permukaan dan derasnya arus sungai. Setelah 5 jam pencarian dilakukan dalam radius 2 km, jenazah korban ditemukan tersangkut semak-semak 20 meter dari lokasi pertama hilang. Isak tangis keluarga dan warga pun pecah saat menyaksikan tubuh korban dievakuasi petugas. Polisi mengatakan korban sebelumnya sekitar pukul 3 Rabu sore bermain di sungai bersama 10 orang temannya. Namun karena tidak pandai berenang, kemudian terseret arus sungai yang deras. Bersama teman-temannya ikut bermain di sungai, ternyata korban ini tidak bisa berenang. Nah, kemudian dia terbawa arus, minta tolong, temannya mungkin dikira bercanda. Nggak taunya korban memang tidak bisa berenang. Terus kemudian hanyut, teman-temannya menghubungi keluarganya dan warga sekitar untuk ikut membantu mencari keberadaan si korban. Setelah dapat dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan visum luar. Setelah diperiksa, jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.